Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sahabat Hanif rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bermuzakarah tentang keutamaan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Hanif rahimakumullah, kita selaku manusia tidak luput daripada melakukan kesalahan ataupun dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baik orang berdosa adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Masya Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membacakan hadis-hadis tentang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Agharri anhu qala, diriwayatkan dari Agharr anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah. Fa inni atubu ilallah, karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah, fil yaumi mi'ata marratin, 100 kali setiap hari. Rawahu Muslim, hadis Muslim. Jadi sahabat Hanif rahimakumullah, pada hadis ini Nabi kita menganjurkan kepada kita agar kita semua bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita bertobat kepada Allah 100 kali setiap hari. Hadis Muslim, masyaallah. Dalam hadis berikutnya, an Anasin radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam pasti berdosa. Wa khairul khata'ina tawwabuna, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang banyak taubat. Jadi setiap anak Adam pasti berdosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang banyak taubat kepada Allah. Hadis Tirmizi. Ini adalah hadis sahih. Kemudian diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud anhu bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa telah melakukan satu kesalahan atau melakukan satu dosa, kemudian ia menyesal, maka penyesalan itu adalah kifarah atau penghapus dosanya. Diulangi, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud anhu bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa telah melakukan satu kesalahan atau melakukan suatu dosa, kemudian ia menyesal, maka penyesalan itu adalah kifarah, penghapus dosanya. Hadis riwayat Baihaqi dalam kitab Su'abul Liman. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bertaubat setahun sebelum tiba kematiannya, atau sebulan, seminggu, sehari, sesaat, bahkan selama waktu antara 2 kali memerah susu unta, maka akan diterima taubatnya. Masya Allah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bertaubat setahun sebelum tiba kematiannya, atau sebulan, seminggu, sehari, sesaat, bahkan selama waktu antara 2 kali memerah susu unta, maka akan diterima taubatnya. Hadis riwayat Hakim. Masya Allah, ya. Inilah Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Diriwayatkan dari Safwan bin Asal anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjadikan pada maghrib arah barat sebuah pintu untuk menerima taubat yang lebarnya 70 tahun perjalanan. Pintu itu tidak akan ditutup sehingga matahari muncul dari arahnya, yaitu hari kiamat.
Jadi selama sebelum hari kiamat tiba, maka taubat kita ya masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, maka kita taubatan nasuha. Masyaallah. Kemudian sahabat Hanif rahimakumullah, banyak sekali keutamaan-keutamaan istighfar yang lainnya ya. Kalau istighfar kita diterima oleh Allah, maka masyaallah ya, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, dengan kita beristighfar kepada Allah, rezeki kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, sederas air hujan. Masyaallah ya. Maka kita senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar." Barang siapa menjaga istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhrajan. Maka Allah SWT menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesempitan atau kesulitan. Wa min kulli hamin farajan, kelepasan dari setiap kesusahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Masya Allah ya. Kita ulangi. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjaga istighfar, maka Allah SWT menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesempitan atau kesulitan, dan kelepasan dari setiap kesusahan, dan Allah memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Jadi sahabat Hanif rahimakumullah, banyak sekali keuntungan-keuntungannya kalau kita senantiasa menjaga istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis ini dikatakan ya, barang siapa menjaga istighfar, maka Allah SWT menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesempitan atau kesusahan. Yang kedua, ya, Allah SWT ini akan memberikan kelepasan dari setiap kesusahan. Dan yang ketiga, Allah SWT memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Hadis Abu Daud. Kemudian dalam hadis lain disebutkan, Ani Zubair anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man ahabba an tasurrahu sahifatuhu falyuksir fiha minal istighfar. Rawahu Tabrani. Diriwayatkan dari Zubair anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ingin agar buku catatan amalnya membuat ia bahagia pada hari kiamat, maka hendaklah ia memperbanyak istighfar. Diulangi, diriwayatkan dari Zubair anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ingin agar buku catatan amalnya membuatnya ia bahagia pada hari kiamat, maka hendaklah ia memperbanyak istighfar. Hadis riwayat Tabrani. Masyaallah. An Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu yaqul qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Rawahu Ibnu Majah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beruntunglah orang yang mendapati dalam buku catatan amalnya istighfar yang banyak. Masya Allah. Beruntunglah orang yang mendapati dalam buku catatan amalnya istighfar yang banyak. Hadis Ibnu Majah, bab istighfar. Masya Allah ya. Tabahani rahimakumullah ya. Keuntungan istighfar yang lainnya yaitu barang siapa memohon ampunan orang beriman laki-laki maupun perempuan, maka akan mendapatkan satu hasanah dari setiap orang mukmin dan mukminah. Masya Allah ya. Jumlah orang beriman laki-laki dan perempuan di dunia ini sangat banyak. Jadi apabila kita memohon ampun kepada Allah untuk orang beriman laki-laki dan perempuan, maka kita akan mendapatkan satu hasanah dari setiap orang mukmin laki-laki dan dari satu orang mukmin wanita. Hadisnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. An Ubadah bin Samit
Ra'anhu qal, diriwayatkan dari Ubadah bin Samir anhu, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat, barang siapa memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang mukmin dan mukminat, kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah, maka Allah mencatat baginya satu kebaikan dari setiap seorang mukmin dan mukminah. Hadis At-Tabrani. Diulangi, diriwayatkan dari Ubadah bin Samir anhu bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang mukmin dan mukminat, maka Allah mencatat baginya satu kebaikan dari setiap mukmin dan mukminah. Hadis At-Tabrani. Masya-Allah ya. Sahabat Nabi rahimakumullah, selain kita mendapatkan satu kebaikan dari seorang mukmin dan mukminah, maka ya doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam hadis riwayat Tabrani dijelaskan dari Sayyidina Abu Darda anhu, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memintakan ampun untuk orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, setiap hari 27 kali, niscaya dia termasuk orang-orang yang dikabulkan doanya, dan dia dijadikan sebagai sebab tercurahnya rezeki kepada orang-orang yang tinggal di bumi. Diulangi, dari Sayyidina Abu Darda anhu, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memintakan ampun untuk orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, setiap hari 27 kali, niscaya dia termasuk orang-orang yang dikabulkan doa-doanya, dan dia dijadikan sebagai tercurahnya rezeki kepada orang-orang yang tinggal di bumi. Hadis riwayat Tabrani. Masya-Allah. Maka kita ucapkan ya, satu hari minimal 27 kali ya. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Ini kita ulangi, masya-Allah ya. Satu hari itu 27 kali kita memohon ampun kepada Allah untuk ya, orang-orang beriman laki-laki maupun perempuan. Maka ya, kita akan mendapatkan pahala satu kebaikan dari setiap seorang mukmin laki-laki dan dari satu orang mukmin perempuan. Dan doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Hanif rahimakumullah, untuk menutup pertemuan kita kali ini ya, kita akan membacakan ya, sebuah hadis, yaitu dari Sayyidina Mu'adz anhu, beliau berkata, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, selepas solat subuh 3 kali dan selepas solat asar 3 kali, maka Allah SWT akan menghapus dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis Ibnu Sunni, ini dalam kitab Al-Majjarrabih. Masya Allah. Oke sahabat Hanif rahimakumullah, demikianlah muzakarah pada kali ini, yaitu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh ya, yaitu kita tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa kita diijabah, serta rezeki kita berlimpah ruah, hutang-hutang kita dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk kesempurnaan majelis, mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.